dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini artinya Petrus ingin melarikan Yesus supaya tidak disalib. Tapi Yesus menjawab, ya, maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, ini temanya dari sini. Apologet yang paham, yang sudah mengerti, yang sudah membaca Alkitab, kalau mengatakan Islam itu baik karena hanya alasan toleransi, sebenarnya dia itu sedang dikerjai oleh iblis. Itu coba kawan-kawan buat temanya dari situ. Saya aja temanya nih, gue ada ya, diterima atau enggak ya terserah ya, tapi teguran untuk umat yang di luar Kristus. Kurang menyentuh sih bro, kurang ya. Iya. Maksudnya kurang apa ya maksudnya? Ya, kurang menyentuh ke tujuan itu yang kita ingin tegur ini. Apologet ada di TikTok banyak itu bro. Saya akan juga ntar sore ketika saya live lagi di TikTok, saya langsung tegur itu apa. Maksudnya ini bukan menebar kebencian, bukan. Tetapi karena ini iblis ini membangun suatu narasi dari hak asasi manusia. Jadi kayak peringatan ya. Iya, maksudnya iblis ingin membangun narasi bahwa Allah ingin menyelamatkan Isa karena kemanusiaan, alasan kemanusiaan kan. Nah, tetapi alasan kemanusiaan ini kalau kita bawa ke dalam ranah iman, ya, ini tidak bagus. Justru ini menentang kehendak Tuhan, yaitu Mesias itu harus tersalib kan, harus mati. Iya. Nah, ini berseberangan dengan hak kemanusiaan ini. Jadi disitulah titik kelemahan kita ketika kita digiring kepada ranah hak asasi manusia, dan di Indonesia yang mayoritas Islam lalu digiring kepada toleransi. Disitulah kita dibangun bahwa pemikiran, ya, pola pikir kita dibangun pelan-pelan. Oh, Yesus begini harus begini. Nah, jadilah semacam siapa Pak Dance itu jadi murtad kan. Karena dikikis pelan-pelan imannya dengan logika kemanusiaan, dengan logika toleransi. Berdasarkan toleransi jadi agak kurang ini ya, kurang. Nah, coba pilih kata-kata yang pas biar tidak menyinggung kawan-kawan. Artinya pas kata-katanya tetapi mengena ke sasaran kedua belah pihak ya. Apologet ya. Sasaran kita apologet, adapun itu imbasnya juga kepada Allah juga imbasnya. Karena Allah ini sudah mempraktikkan pekerjaan iblis, yaitu menyerupakan ya. Oke, silakan. Apanya yang menjadi Yudas menjual Yesus. Nah, yang menjadi dasar ayat Alkitab untuk kita bahas di sini adalah Matius 16 ya. Matius 16 kita baca dari ayatnya yang ke 18 ya. 16 ayat 18 kita baca dari 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, ini tentang Mesias ya, yang dinarasikan oleh Petrus. Di dalam, saya jelaskan sedikit, di dalam pemahaman kekristenan maupun Yudaisme, Mesias ya, itu harus datang, dia menjadi kurban, penebus
dia menjadi juru selamat Mesias. Nah, kalau di dalam Yudaism itu lebih spesifik ditipologikan Mesias ben Yosef atau ben Yusuf, ya. Nah, Mesias ben Yusuf ben Yosef ini sebagai tipologi, ya. Dia dicontohkan tipologinya ada Yusuf. Yusuf itu dijual, dimasukkan ke dalam sumur, ya, dinarasikan mati kan di sana, ya. Dia masuk ke dalam sumur itu tipologinya masuk ke dalam perut bumi. Lalu dijual, lalu dia menjadi orang kedua di bawah Firaun. Dia menjadi orang kedua di bawah Firaun, dia berhikmat, dia pandai. Ya, itu tipologi Yusuf. Nah, itu yang juga terjadi kepada Yesus. Jadi Mesias itu yang dinarasikan sebagai Mesias ben Yosef itu mati, menebus dengan darahnya. Dengan darah itu dia mensucikan segala sesuatu. Karena memang di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan jelas di sana. Hampir segala sesuatu yang ada di dalam Taurat itu dimurnikan dengan darah. Mustahil ada penebusan kalau tanpa ada darah. Jadi berbicara darah. Nah, jadi di dalam iman kekristenan, Yesus itu hadir sebagai penebus dan harus disalib. Itu ketetapan Tuhan. Bukan kita mau menyelamatkan Yesus dengan narasi alasan kemanusiaan. Oh tidak, Tuhan tidak menetapkan seperti itu. Tetapi ketetapan Tuhan, Mesias itu menderita, mati, dan bangkit. Kita lanjut ya, ayatnya yang ke-20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan engkau memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita ulang ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus, nah di sini yang menjadi dasar kita. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus mencoba menggagalkan ketetapan Tuhan atas Mesias, ya, Mesias ben Yosef sebagai kurban penebus salah. Petrus di sini mau mencoba, ingin menyelamatkan dari proses penyaliban. Tetapi Yesus meresponnya tegas di ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi jelas, ya, Yesus berkata, jika ada orang, Petrus yang ingin menggagalkan proses penyaliban, itu dinarasikan iblis. Yesus berkata tegas, "Enyalah engkau iblis." Nah, dalam hal ini kita akan bawa ke ranah lintas agama, ya. Ya, kita sudah mendengar kawan kita sudah menyeberang, ya, sudah menjadi pengikut Yudas, ya, dengan menjual Yesus, menjual imannya. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya, karena begini, iblis ini bekerja, bukan kawan-kawan, ya. Iblis bekerja tidak selalu dia dengan tindak kekerasan. Iblis itu bekerja tidak selalu dengan tindak kejahatan. Tidak. Tapi iblis ini masuk ke ranah hati manusia lewat rasa kemanusiaan, rasa toleransi. Iblis masuk ke situ. Jadi gini ya, ini saya berbicara bukan karena dasar kebencian, bukan. Bukan karena dasar kebencian. Jadi gini, ketika ada kawan-kawan yang apologet, ya, saya sebut saja ya, apologet kekristenan, yang menarasikan atau yang berkata